Kita akan melanjutkan pelajaran kita dan nanti saya tidak akan banyak-banyak ngomong supaya ada banyak waktu kita bertanya, ya. Nah, tema kita masih seputar keselamatan dan hari ini saya bicara soal saving faith. Kalau Bapak Ibu ikuti kemarin, saya sudah jelaskan bahwa keselamatan itu karena iman kepada Yesus Kristus. Lalu kemarin ada yang bertanya ya, bagaimana dengan orang-orang Islam? Mereka percaya Yesus atau Isa, yang mereka sebut Isa itu sebagai nabi, apakah mereka juga diselamatkan? Dan saudara juga, ya kalau saudara pergi ke daerah mayoritas Kristen seperti di Indonesia bagian timur sana, saudara tanya, apakah kamu percaya Yesus? Percaya. Kamu tanya pemabuk di jalan, apa percaya Yesus? Percaya juga. Ya. Tanya perampok-perampok, apa percaya Yesus? Percaya juga. Ya. Tanya itu penjahat-penjahat, percaya Yesus? Percaya juga. Nah, artinya apakah itu berarti bahwa semuanya diselamatkan? Padahal ternyata hidupnya sebagai penjahat, perampok, pemabuk, dan lain-lain. Nah, itu berarti bahwa kita mesti mendefinisikan percaya itu seperti apa dulu. Ya. Nah, kalau saudara melihat tema ini adalah saving faith, iman, sebenarnya kita harus melihat bahwa iman sendiri harus kita kategorikan di dalam Alkitab itu. Dan para ahli teologi itu sebenarnya membagi iman itu menjadi 3 macam. Pertama, ada yang disebut sebagai historical faith. Ya, historical faith itu adalah iman yang mempercayai semua informasi, semua keterangan, semua kisah, semua berita yang ada di dalam Alkitab. Misalnya, kemarin ada yang nanya ya, Pak, itu kalau di Taman Eden itu Adam dan Hawa makan buah itu siapa saksinya tuh ya? Nah, Musa yang menulis peristiwa di Taman Eden pun baru tahun 1500 sebelum Masehi baru nulis. Tapi orang ini biarpun tidak ada saksi mata dia percaya. Masalah air bah juga dia percaya. Masalah menara Babel pun dia percaya. Bahkan peristiwa-peristiwa mujizat di Alkitab pun, Musa belah laut juga dia percaya. Petrus jalan di atas air juga dia percaya. Semua dia percaya. Tetapi dia mempercayai semua itu, tapi kepercayaannya itu tidak melibatkan di dalamnya masalah keselamatan. Dia percaya saja memang. Nah, itu namanya historical faith. Nah, iman semacam itu tetap tidak bisa menyelamatkan. Karena iman semacam itu pun iblis pun percaya. Ya. Iblis itu percaya. Tapi ternyata kita bisa lihat bahwa kepercayaan iblis kepada fakta-fakta dalam Alkitab. Kan ingat ya, iblis itu kan tidak selalu bohong ya. Kalau iblis itu selalu bohong, tidak ada yang percaya dia. Makanya iblis itu juga ada benarnya. Ada amin? Loh, iya. Waktu iblis bilang pada Yesus, aku percaya, ya, aku tahu siapa engkau yang kudus dari Allah. Benar enggak? Benar itu. Nah, jadi iblis itu kadang-kadang dia benar. Begitu kamu sudah percaya baru dia bikin salah. Ya kan? Kalau iblisnya salah melulu, tidak ada orang percaya dia dari dulu. Nah, maka kita bisa lihat iblis pun bisa percaya. Yang kedua itu namanya practical faith. Iman secara praktis. Dia tahu, dia percaya Tuhan jaga dia. Kalau dia kelaparan, dia berdoa Tuhan berikan makan, Tuhan kasih makan. Kalau dia sakit, dia berdoa Tuhan sembuhkan, Tuhan bikin mujizat, Tuhan buat keajaiban. Pokoknya dia percaya pada hidup ini, hari-hari itu dia percaya bahwa Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan kasih makan, Tuhan sembuhkan, dan lain-lain. Waktu saya kecil itu ada lagu sekolah minggu. Yesus, Yesus, dokterku yang baik. Saya sakit, dia sembuhkan. Ya kan? Nah, berarti dia percaya Yesus itu dokter. Dia percaya Yesus itu pemberi berkat. Dia percaya Yesus itu penyembuh. Dia percaya Yesus itu pemelihara,
penjaga dan sebagainya. Ini namanya practical faith. Tapi kalau imannya begini tetap belum bisa selamat. Ya, belum bisa selamat. Nah, ada jenis iman yang ketiga. Nah, ini yang saya akan bicarakan hari ini namanya saving faith. Iman yang menyelamatkan. Maka idealnya kita harus punya iman yang menyelamatkan. Lalu punya historical faith dan practical faith. Kita seorang Kristen harus mempunyai ketiganya. Karena itu saudara-saudara jelas bahwa Alkitab berbicara bahwa orang selamat karena iman. Roma pasal 3, 27-28 ya. Jika demikian apakah dasar untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? No, melainkan berdasarkan iman. Perbuatan dianulir, ya. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman. Lalu Efesus pasal 2. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Kalau saya perlu berbuat baik itu namanya hasil usaha saya. Itu pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Kalau saya mesti melakukan sesuatu supaya saya diselamatkan, ya itu berarti bertentangan dengan ayat ini. Jadi ayat ini mengatakan selamat itu hanya karena iman saja. Tapi pertanyaannya, iman yang menyelamatkan itu yang bagaimana sih? Iman yang membuat saya pasti diselamatkan oleh Tuhan itu yang bagaimana? Nah, saya pada kesempatan ini akan ungkapkan beberapa. Pertama adalah iman yang menyelamatkan itu adalah iman yang iman yang mempunyai Kristus, Yesus Kristus sebagai objeknya. Nah, sebenarnya kita mesti membedakan antara orang percaya tentang Kristus dan percaya kepada Kristus. Nah, kalau orang hanya percaya sesuatu tentang Kristus, itulah historical faith. Dia baca Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya firman bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dia percaya Yesus adalah Allah. Dia baca Yohanes 20 ayat 28, Thomas berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Dia percaya Yesus itu Tuhan dan Allah. Ya. Dia percaya Yesus itu disalibkan. Dia percaya Yesus itu bangkit. Dia mempercayai semua yang Alkitab katakan tentang Kristus. Tapi saving faith bukan hanya percaya tentang Kristus. Percaya kepada Kristus. Saya kasih ilustrasi begini. Saya baca di media sosial. Ada dokter jantung yang hebat sekali. Tamatan Jerman. Sekolah atau belajar sampai tingkat yang paling tinggi dalam urusan jantung. Sudah praktek 40 tahun. Sudah ada 1.000 orang yang dia operasi. Dan 100% berhasil. Testimoni-testimoni sudah diberikan dan semua orang puas tentang dokter jantung ini. Dan saya percaya. Saya percaya semua peristiwa tentang, semua berita, semua informasi tentang dokter jantung itu. Lalu satu hari saya didiagnosa sakit jantung. Pertanyaannya adalah, saya mau bawa diri saya serahkan pada dokter itu dan bedah jantung saya atau tidak? Kalau tidak, maka saya sebenarnya hanya percaya tentang dokter itu. Tapi tidak percaya dalam pengertian mempercayakan diri saya kepada dokter itu. Saya percaya informasi pada dia. Saya percaya dia dokter hebat, tapi begitu saya kena jantung, saya dibedah, enggak mau. Berarti saya percaya tentang dia, tapi tidak percaya kepada dia. Itu ada cerita lama tentang Charles Bronlin, ya. Charles Bronlin itu pernah membentangkan sebuah tali di Niagara, air terjun. Lalu dia jalan di seutas tali itu saja di air terjun itu dan lolos di sebelah. Semua orang penonton di bawah tahan napas. Aduh, ini kalau jatuh gimana ya?
Dia balik lagi ke sana, lolos lagi. Lalu dia tanya sama orang-orang di bawah, siapa yang percaya saya bisa jalan dari sini ke sana tidak jatuh. Semua orang beberapa agak ragu-ragu dan dia jalan dan ternyata berhasil juga. Siapa yang percaya saya ke sebelah sana tidak jatuh. Sekarang semua orang sudah percaya. Akhirnya dia jalan, tidak jatuh lagi. Dia tanya lagi, siapa yang percaya saya bisa sampai di sana lagi dengan selamat? Semua angkat tangan. Terus dia tanya, kalau begitu siapa mau ikut saya? Kamu percaya? Percaya saya bisa sampai sana? Percaya? Mau ikut? Waduh, janganlah Pak. Orang lain saja. Dia percaya bahwa Bronlin bisa sampai sana. Tapi dia tidak mau mempercayakan dirinya ikut Bronlin. Dia percaya semua tentang Bronlin, tapi tidak mempercayakan dirinya kepada Bronlin. Nah, saving faith itu bukan hanya percaya tentang Kristus dan semua informasi Alkitab tentang Kristus. Saving faith itu adalah mempercayakan diri kepada Kristus, dalam hal ini adalah keselamatan saya. Apa jadinya hidup saya? Apa jadinya saya di hidup ini dan setelah saya mati? Sekarang saya serahkan semua pada Yesus. Berserah kepada Yesus tubuh, roh dan jiwaku. Saya serahkan semuanya. Maka saving faith itu adalah menjadikan Kristus sebagai objek kepercayaan. Jadi bukan hanya percaya tentang Kristus. Yohanes 3 ayat 16. Ya. Percaya kepadanya. Bukan percaya tentangnya saja. Yohanes 11. Percaya kepadaku. Percaya kepadaku. Lalu Yohanes 14. Percaya kepada Allah. Percaya juga kepadaku. Ya. Maka di sini saving faith itu adalah bukan hanya sekedar percaya tentang Kristus. Mempercayakan hidup kita padanya. Itu pertama. Sekarang yang kedua. Yang kedua adalah penekanan dari iman yang menyelamatkan itu adalah kepercayaan pada Kristus sebagai juru selamat atau penebus. Nah, ini yang kemarin ditanyakan, bagaimana dengan orang-orang Islam yang percaya Yesus, yang mereka sebut Isa? Mereka diselamatkan? Saya bilang tidak. Kenapa? Karena kepercayaan mereka itu tidak melibatkan Kristus sebagai penebus, juru selamat. Mereka hanya percaya Yesus Nabi. Bahkan lebih gila dari itu, mereka percaya Yesus itu Muslim. Ya kan? Ini lahir kapan ini ya? Kalau begitu hanya kepercayaan Yesus Nabi saja tidak bisa menyelamatkan. Orang New Age percaya Yesus itu guru moral yang baik. Hanya percaya Yesus guru saja juga nggak bisa menyelamatkan. Yang percaya Yesus itu orang biasa yang luar biasa. Nah, itu juga nggak bisa menyelamatkan. Kepercayaan yang menyelamatkan itu harus melibatkan di dalamnya kepercayaan bahwa dia penebus orang berdosa, juru selamat orang berdosa. Mengapa? Karena nama Yesus itu sendiri artinya memang juru selamat. Itu Matius 1 ayat 21. Ya. Dia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Itu enggak dikasih sembarang nama. Nama itu dipilih kenapa? Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudara perhatikan ayat ini ya. Nama Yesus itu ada hubungan dengan penyelamatan dari dosa. Maka saudara tidak bisa disebut mempunyai saving faith kalau saudara percaya kepada Yesus tapi tidak melibatkan dalam urusan dosa. Masalahnya hari ini banyak orang percaya Yesus tapi tidak melibatkan di dalamnya masalah dosa. Mereka percaya Yesus penyembuh, berarti hanya masalah urusan sakit penyakit. Masalah berkat. Berarti hanya urusan dengan Yesus, hanya urusan berkat. Yesus itu penjaga, Yesus itu pemimpin, Yesus itu pelindung, Yesus itu center class. Itu enggak salah. Tapi kalau di dalam iman itu tidak melibatkan di dalamnya urusan dosa dan penebusan, maka itu biar beriman bagaimanapun enggak akan selamat, mati tetap masuk neraka. Ya, seorang baru bisa disebut sebagai betul-betul beriman pada Yesus kalau di dalamnya melibatkan penebusan. Sekarang coba Roma pasal 3 ayat 25. Saudara lihat ini ya.
Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian. Saya jelaskan dulu, kenapa jalan pendamaian? Karena begini, Tuhan kan punya aturan. Kita berdosa berarti kita melanggar aturannya Tuhan kan. Melanggar aturan Tuhan itu namanya bikin permusuhan dengan Tuhan. Maka semua orang berdosa itu sebenarnya sedang bermusuhan dengan Tuhan. Seterunya Tuhan. Bayangkan kalau kita bermusuhan dengan Pak Prabowo saja habis kita ya. Nah, tapi kalau kita bermusuhan dengan Tuhan, itu celaka betul tuh ya. Nah, karena itu kita semua tuh akan dimurkai oleh Tuhan, dimusnahkan, dibinasakan oleh Tuhan. Kecuali kita berdamai. Nah, rupanya Allah berinisiatif mendamaikan dunia yang berdosa dengan dirinya. Dan dia menentukan cara pendamaian itu. Dan Kristus Yesus ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian. Dengan kata lain, Allah itu hanya mau berdamai dengan manusia berdosa lewat Yesus. Karena itu kalau kau coba lewat yang lain, kamu tetap jadi musuh. Kamu mau coba berdamai dengan Allah lewat Nabi A, Nabi B, Nabi C, Rasul A, Rasul B, Rasul C, pemuka agama A, B, C, kamu tetap musuh Tuhan Allah. Karena Allah hanya menentukan jalan pendamaian itu satu, yaitu Kristus Yesus. Tapi Kristus Yesus yang menentukan itu apanya? Ditentukan menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah. Apa artinya iman dalam darah? Saudara mungkin beriman, saya beriman dalam nama Yesus setan-setan diusir. Saya beriman dalam nama Yesus kanker sembuh. Dalam nama Yesus darah tinggi turun, gula darah hilang ya. Dalam nama Yesus hutang-hutang dibayar, ya lunas. Dalam nama Yesus krisis ekonomi teratasi. Dalam nama Yesus apa lagi? Tolak kemiskinan dan lain-lain ya. Tapi kalau imanmu tidak di dalam darah, kamu tidak akan berdamai dengan Allah. Nah, darah ini apa? Itu sudah pasti berbicara tentang urusan dosa. Karena tanpa darah tidak ada pengampunan dosa. Jadi tidak salah kalau kita percaya Yesus itu dokter, Yesus pemberi berkat, Yesus penjaga, Yesus pembimbing, dan lain-lain. Tapi iman yang menyelamatkan itu harus dalam darah. Ya. Nah, kalau saya hanya percaya Yesus dokter, pemberi berkat, berkat berkelimpahan, utang lunas, sakit sembuh, usaha lancar dan sebagainya, itu urusan di dunia kan? Tapi urusan dosa dan keselamatan ini urusan nanti. Kalau kamu hanya percaya Yesus urusan di dunia ini, menurut Paulus kamu orang paling malang di dunia. Ya, lihat 1 Korintus 15 ayat 19. Jikalau kita, ini kalimat ini agak tidak terlalu jelas, saya balik sedikit ya. Jikalau kita hanya menaruh pengharapan pada Kristus dalam hidup ini saja, kita adalah orang paling malang di dunia. Jadi maksudnya beriman pada Kristus jangan hanya urusan di dunia ini. Saya sakit dia sembuhkan, itu kan urusan di dunia ini. Saya miskin dia bikin kaya. Saya lemah dia kuatkan. Saya bingung dia tolong. Saya susah dia hibur. Itu kan semua urusan di dunia ini. Tidak salah iman begitu. Tapi kalau imanmu hanya untuk urusan-urusan di dunia ini saja, kamu orang paling malang di dunia. Kenapa? Karena kamu bisa sembuh dari sakit, krisis ekonomi lewat, hutang terbayar, ya segala macam lancar, tapi mati masuk neraka. Apa artinya seorang punya isi dunia ini tapi kehilangan nyawanya kan? Kata Tuhan Yesus. Saudara, ada orang yang hidup miskin melarat sekali. Melarat benar-benar. Sampai akhirnya dia sakit jantung yang fatal, masuk rumah sakit. Ditangani dokter, lalu dokter bilang begini sama keluarga, yang lain-lain teman-teman tuh ya. Ini ya, pasien ini tidak boleh kaget. Kalau dia kaget bisa langsung mati. Jadi jangan berikan dia kabar yang mengagetkan. Entah kabar baik atau kabar buruk, pokoknya jangan.
Karena begitu dia kaget mati. Ya, sementara dia dirawat di rumah sakit, tiba-tiba terkuaklah masa lalunya. Ternyata rahasia orang tuanya terbongkar, konglomerat ternyata. Dan dia ada warisan sekian T yang harus dikasih ke dia. Lalu teman-temannya bilang rasanya tidak adil kalau kita tidak sampaikan. Jadi ini mesti disampaikan, tapi dokter bilang jangan bikin kaget, kalau kaget bisa mati. Tapi kita harus sampaikan. Nah, kalau begitu bagaimana caranya? Kita mesti cari orang yang bijaksana untuk menyampaikan. Siapa orang bijaksana? Pendeta. Akhirnya pendeta sudah diceritakan, lalu minta tolong pendeta untuk sampaikan. Akhirnya pendeta berkunjung ke rumah sakit. Pendeta bilang, Bapak, seandainya Bapak punya 10 T hari ini, apa yang Bapak mau bikin? Lalu ini pasien bilang, pendeta bilang apa? Saya punya 10 T hari ini. Pendeta, saya dari lahir sampai sekarang melarat begini. Tidak ada seandainya. Pendeta jalan bolak-balik begini. Misalnya, Bapak punya 10 T. Jangan misalnya. Pendeta balik, andai kata. Pendeta, saya sudah bilang saya miskin melarat. Jangan misalnya, andai kata apa? Pendeta balik begini saja. Ini umpama. Umpama kalau Bapak dapat 10 T hari ini, Bapak bikin apa? Marahlah ini pasien. Lalu dia lihat pada pendeta, pendeta. Misalnya umpamanya andai kata, misalkan hari ini saya dapat 10 T, saya serahkan semua untuk pendeta. Begitu saya serahkan semua untuk pendeta, pendeta kaget. Serangan jantung jatuh dan mati. Jadi pendeta dapat 10 T. Tapi apa artinya 10 T untuk almarhum pendeta? Nggak ada arti kan? Apa artinya kamu sehat? Kamu kaya, hidup berlimpah, usaha maju, rumah tangga bagus, segala macam di sini ini. Tapi yang urusan kekekalan, iman itu kepada Kristus, yang paling utama itu urusan nanti. Di sini pun perlu, tapi kalau iman kita hanya urusan dalam hidup ini saja, kamu orang paling malang di dunia. Karena dapat semua, tapi masuk neraka selama-lamanya, ya. Nah, karena itu iman pada Kristus itu harus melibatkan di dalamnya penebusan dosa. Dan seperti saya bilang kemarin, kalau Kristus di atas kayu salib sudah bilang, sudah selesai. Kalau sudah selesai artinya dosa saya sudah diselesaikan. Kalau dosa saya sudah diselesaikan, apa yang membuat saya akan dihukum oleh Allah lagi? Tidak. Roma 8 ayat 1. Demikian sekarang, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Tidak ada lagi. Kenapa? Tidak ada penghukuman bagi saya dalam Kristus. Kenapa? Karena hukuman saya itu sudah ditanggung Kristus. Keadilan Allah tidak membatalkan penghukuman. Tidak. Hukuman harus tetap dijatuhkan. Tapi pilihannya dua. Langsung ke orang berdosa atau kepada juru selamat. Dan karena saya percaya pada juru selamat itu, hukuman saya sudah dilaksanakan tapi dipikul juru selamat. Tapi kalau Bapak tidak di dalam Kristus, maka hukuman itu dijatuhkan langsung kepada Bapak. Tapi karena saya ditanggungkan pada Kristus, maka saya bebas. Sekarang yang ketiga. Iman yang benar harus mencakup pikiran, perasaan, dan kehendak. Jadi maksudnya begini. Tadi saya bilang tadi pendahuluan tuh, tanya itu pemabuk di jalan beriman. Ya, penjahat juga beriman. Tapi di sini harus dilihat. Iman yang betul-betul menyelamatkan melibatkan pikiran, perasaan, kehendak. Saya jelaskan satu-satu. Pertama, pikiran. Pikiran ini harus melibatkan di dalamnya pengertian. Bapak percaya pada Yesus? Percaya. Yesus yang bagaimana? Pokoknya percaya. Gak bisa begitu. Artinya iman itu tidak melibatkan pengertian. Kalau kamu beriman pada Yesus, maka harus ada sejumlah informasi tentang Yesus yang harus kamu mengerti. Nah, kalau kita lihat Roma pasal 10 ya.
Ini kemarin Ibu ada tanya ya, Roma pasal 10. Sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Next. Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Baca ayat ini terbalik dari belakang ya. Kalau jika tidak ada yang memberitakannya, apa yang terjadi? Mereka tidak bisa mendengar. Kalau mereka tidak mendengar tentang Dia, apa yang terjadi? Mereka tidak dapat percaya. Kalau mereka tidak dapat percaya pada Dia, back. Maka mereka tidak bisa berseru. Kalau mereka tidak bisa berseru pada Dia, maka mereka tidak akan diselamatkan. Ini menjadi dasar bahwa orang tidak pernah dengar Injil nggak bisa diselamatkan. Makanya saya kasih contoh kemarin Gajah Mada. Itu bukan nggak mau percaya Yesus. Dia nggak pernah dapat info tentang Yesus. Tapi tetap tidak bisa diselamatkan, hanya standar penghakimannya yang berbeda. Tapi artinya adalah bahwa harus ada Yesus yang diberitakan. Orang mendapatkan sebuah informasi, sejumlah informasi tentang Yesus. Lalu dia mempercayai dalam pikirannya setuju dengan informasi itu. Ya. Lihat Matius 13 ayat 23. Next. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Ini pikirannya penting. Makanya sebenarnya dengar firman Tuhan itu yang paling penting itu ngerti. Bukan lucunya. Ya, sekarang kan banyak orang lebih senang lucunya ya daripada ngertinya ya. Pulang sampai rumah dia lupa firmannya, dia ingat cuma lucunya saja. Lucu juga nggak salah tuh ya. Nah tapi kalau 80% lucu, nah itu namanya bukan masak sayur taruh bumbu, masak bumbu taruh sayur. Gitu, bumbunya kebanyakan. Ingat ini yang paling penting itu ngerti. Makanya setiap kali saudara mendengar firman, usahakan yang paling penting itu mengerti. Ini memang harus timbal balik ya. Karena ada jemaat sudah berusaha mengerti, pengkhotbahnya yang bulat, ya, ngomong nggak jelas, bahasa terlalu tinggi membuat nggak ngerti itu. Ya, tapi kadang-kadang pengkhotbahnya sudah menjelaskan dengan baik. Tapi ada yang dengar lagi khotbah selfie 17 kali, ya. Status TikTok naik terus yang nggak ada hubungan dengan firman. Kalau saudara tidak mengerti begitu, yang salah saudara. Ya, jadi yang di sini harus mengerti, itu melibatkan pikiran. Jadi iman yang menyelamatkan itu artinya apa? Harus mengerti Injil. Injil itu harus dimengerti. Oh, terus Injil itu yang bagaimana Pak? Saudara, kalau saya khotbah saudara-saudara, kita itu harus sabar. Orang lain berbuat jahat kepada kita, jangan balas jahat dengan jahat. Apakah itu Injil? Bukan. Itu tetap firman Tuhan. Tapi itu bukan Injil dalam pengertian dasar. Euangelion, kabar baik tentang keselamatan. Saudara-saudara, kita harus rajin memberi persembahan. Itu Injil? Bukan. Saudara, kita harus mengampuni orang yang bersalah pada kita. Itu Injil? Bukan. Terus Injil itu bagaimana? Injil itu pertama, saudara dan saya orang berdosa. Kedua, kita tidak bisa menyelamatkan diri dengan cara apapun dari hukuman Allah. Ketiga, kita tidak bisa selamat lewat berbuat baik, berhenti berdosa juga tidak. Yang keempat, Allah berikan solusinya, yaitu berikan satu-satunya juru selamat. Harus manusia, tapi tidak berdosa, dan hanya Yesus. Lalu Yesus harus menanggung hukuman orang berdosa, yaitu mati. Itulah sebabnya dia naik atas kayu salib. Di atas kayu salib, dia sudah menyelesaikan seluruh hutang dosa. Sudah selesai. Dan karena itu, orang selamat itu kalau dia menyambut Yesus sebagai juru selamat dan Tuhannya. Itu namanya berita Injil. Nah, itu harus paham. Kalau ada orang ditanya, kamu percaya Yesus? Percaya. Lalu jelaskan tentang Injil, sama sekali dia buta. Mantan gubernur NTT bilang itu namanya GBI. Gelap, buta, hitam. Gelap sama sekali, itu tidak bisa dianggap sebagai iman. Yang kedua, itu harus melibatkan di dalamnya perasaan. Ya, perasaan itu kenapa? Karena kita melibatkan emosi kita. Kita sedih karena dosa-dosa kita. Kita bersyukur dan bersuka cita karena
penebusan kita, karena penyelamatan kita. Kita yakin akan penebusan itu dan kita punya sukacita abadi dalam Kristus. Itu perasaan semua. Dan yang ketiga, harus ada kemauan dan kehendak. Saudara lihat cerita ilustrasi atau perumpamaan tentang anak yang hilang ya. Coba lihat Lukas 15. Lalu ia menyadari keadaannya, mulai sadar ya. Betapa banyaknya orang upahan Bapakku dan seterusnya. Ini ayat 18, aku akan bangkit, berarti belum bangkit. Baru rencana. Dan pergi kepadanya. Terus ayat 18, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak disebutkan anak Bapa. Jadikan aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Ini baru rencana. Lalu ayat 20, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Nah, ini sudah kehendaknya. Ya. Jadi sadar akan kondisinya itu melibatkan perasaan. Tapi bangkitlah ia pergi kepada Bapa, itu adalah action. Maka tidak iman yang sejati itu pikiran harus ngerti, melibatkan dalam perasaan dan tindakan, kehendak yang mau mengambil keputusan untuk menyambut Kristus. Yang keempat, iman yang benar tidak akan mempunyai cadangan kepercayaan lain. Ya, tidak ada sinkritisme di dalam iman yang sejati. Iman sejati pada Kristus adalah percaya pada Kristus saja. Tidak ada campuran-campuran, tidak ada tambahan-tambahan. Di dalam Alkitab ada banyak orang yang percaya pada Kristus, tapi ternyata konsep dalam kepercayaan lama itu masih melekat. Ya, orang-orang Korintus percaya pada Kristus, tapi konsep penyembahan berhala tetap ikut. Ya. Nah, tidak ada sinkritisme dalam Alkitab. Kristus, Kristus saja. Jangan Kristus plus-plus. Gak bisa. Ya. Sekarang lihat 1 Raja-Raja 18. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang? Kalau Tuhan itu Allah, saudara kalau baca Alkitab Indonesia nih ya, harus bedakan antara Tuhan dengan Tuhan. Kalau Tuhan Tuhan besar itu dari Yahweh. Tapi kalau cuma T-nya saja besar, UHAN kecil itu Adonai. Ya, kalau Allah itu Elohim. Jadi kalau Yahweh itu Elohim, ikut dia. Kalau Baal, ikutlah dia. Kamu harus pilih salah satu, aku atau dia. Ya? Gak bisa saya juga mau Yahweh tapi mau Baal juga. 50-50 lah. Beriman kepada Yahweh, beriman kepada Baal. Itu namanya kamu tidak beriman sama sekali. Buang Baal atau buang aku. Kamu pilih salah satu. Tidak boleh campur. Yosua 24. Oleh sebab itu takutlah akan Yahweh. Dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Dan beribadahlah kepada Yahweh. Tapi jikalau kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Yahweh, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah nenek moyang yang kamu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amor yang negerinya kamu diami. Tapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah pada Yahweh. Kamu pilih. Nggak bisa 2 sekaligus, 3 sekaligus. Iman yang sejati itu nggak ada serepnya. Kalau kamu punya serep, artinya kamu nggak sungguh-sungguh percaya. Saudara, kalau saudara beli mobil, ada ban serep, kenapa kamu tidak buang ban serepnya saja? Kenapa jalan kemana-mana tetap bawa? Harus bawa dong. Kalau tahu-tahu gembos bocor di jalan bagaimana? Artinya kamu tidak sungguh-sungguh percaya bahwa ban itu nggak bisa bocor kan? Makanya kamu perlu cadangan. Tapi kalau tahu-tahu besok-besok ada ban anti bocor, karena rudal pun tidak bocor. Masih perlu bawa ban serep? Nggak perlu lagi itu. Serep itu biasa untuk antisipasi. Nah, ada orang bilang, Pak, saya nih dari Islam, tapi ada orang Injil saya mau Kristen, tapi saya juga nggak mau lepas Islam, Pak. Jadi saya ini Krislam. Loh, kenapa begitu? Kan Kristen ngajar tentang Yesus. Kalau di Islam kan ada nabinya, Nabi Muhammad. Nah, saya ini kan juga nggak tahu mana yang benar, Pak. Saya ikut dua-dua. Kalau ternyata Yesusnya
salah, masih ada Muhammad. Kalau Muhammadnya salah, itu ada Yesus. Kalau saya tanya, kalau dua-dua salah, maka kamu harus tambah yang lain. Sekalian Buddha di situ. Tapi kalau ternyata Yesusnya, Buddhanya, Muhammadnya salah, kau harus tambah lagi dengan Konghucu. Tambah lagi dengan segala macam agama di dunia. Supaya kau aman. Dan itu berarti bahwa kamu tidak pernah percaya satu pun secara mutlak. Dan iman kepada Kristus itu tidak bisa seperti itu. Kalau kamu beriman pada Kristus, hanya Kristus saja, tidak boleh ada tambah keyakinan lain di dalamnya. Di dalam Kisah 4 ayat 12, ya, keselamatan tidak ada dalam siapapun juga di dalam, ya, selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Terakhir, yang kelima, iman yang sejati atau sungguh-sungguh harus diikuti oleh pertobatan dari dosa atau perubahan hidup. Ini yang Yakobus bilang ya, Yakobus pasal 2. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga lah iman tanpa perbuatan adalah mati. Kalau begitu, iman itu baru benar kalau ada perbuatan baiknya. Kenapa bisa begitu logikanya? Karena begini. Waktu orang percaya, saya terima Yesus sebagai juru selamat saya, sebagai Tuhan saya. Waktu saudara bilang begitu, waktu saudara percaya Yesus, hari itu saudara dapat Roh Kudus. Ya, coba lihat Yohanes 7. Barang siapa percaya kepadaku, seperti dikatakan kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Jadi kalau saudara sungguh-sungguh percaya, pasti ada Roh Kudusnya. Semua orang percaya ada Roh Kudus. Kalau tidak ada Roh Kudus, saudara bukan anak Tuhan itu. Kalau saudara orang percaya, pasti ada Roh Kudus. Ya. Efesus pasal 1. Di dalam Dia kamu juga, kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Nah, jadi waktu saya percaya Yesus ada Roh Kudus. Namanya saja Roh Kudus. Maka roh itu akan mengerjakan pengudusan di dalam diri saya. Maka akhirnya dari hidup saya itu yang sudah percaya mulai keluar buah roh. Galatia pasal 5, ya, buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera dan semuanya. Kalau begitu saya mengaku saya sudah beriman, artinya Roh Kudus sudah masuk. Kalau Roh Kudus sudah masuk, maka step by step hidup saya mulai muncul buah-buah yang baik. Lama-lama hidup saya ini makin baik. Tapi kalau saya percaya saya sudah beriman pada Yesus, tapi lama-lama hidup saya makin jelek ya. Makin jahat ya. Artinya apa? Apakah Roh Kudus tidak bekerja di dalam saudara? Atau sebenarnya Roh Kudus belum pernah masuk? Kalau Roh Kudus belum pernah masuk, artinya kamu belum sungguh-sungguh percaya. Berarti kamu hanya mengaku di mulut bahwa kamu percaya. Itulah yang Yakobus bilang, iman tanpa perbuatan itu mati. Nah kalau begitu bagi orang Kristen, perbuatan baik itu penting. Tapi bukan untuk selamat, melainkan bukti iman. Oke, saya kasih ilustrasi. Next. Saudara lihat orang sakit, lalu dia minum obat, lalu dia sembuh, lalu sekarang dia bisa berolahraga, dia bisa bekerja. Next. Apa yang bikin dia sembuh? Yang bikin dia sembuh ini minum obat atau olahraga? Yang bikin dia sembuh ini bukan olahraga. Next. Ya, bukan. Yang bikin dia sembuh itu obat. Kalau begitu obat itu adalah, next. Obat itu penyebab kesembuhan. Terus olahraga atau bekerja itu bukti kesembuhan.
Penyebabnya obat. Buktinya bisa olahraga, bisa kerja. Tapi yang menyembuhkan dia bukan olahraganya. Olahraga buktinya. Penyebabnya itu adalah obat. Nah, kalau saya hantar ke masalah rohani, next. Ya. Orang berdosa, beriman, selamat, dia bisa taat dan berbuat baik. Apa yang bikin dia selamat? Apakah taat atau berbuat baik yang bikin dia selamat? Bukan. Iman. Kalau begitu, iman adalah penyebabnya. Tapi taat atau berbuat baik itu adalah buktinya. Berarti saya hanya perlu beriman untuk selamat. Tapi kalau iman saya benar, akan dibuktikan melalui perbuatan baik saya. Ingat, jangan salah. Jangan menempatkan perbuatan baik atau taat itu di wilayah penyebab. Tidak. Dia buah, dia akibat, bukan penyebab. Karena sebenarnya keselamatan itu sudah terjadi sebelum orang berbuat baik. Oke, sekarang coba next. Kita lihat ini ya. Ini jalan hidup orang berdosa ya. Pada waktu kita masih berdosa, dikatakan kita nggak ada perbuatan baik. Tidak ada. Roma 3, semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Berarti di mata Tuhan, orang berdosa itu nggak bisa buat baik. Ternyata di jalan-jalan hidup saya lalu beriman pada Kristus. Begitu saya beriman pada Kristus, saya selamat. Saya jadi orang benar, terus saya selamat. Selamatnya kapan? Pada hari saya percaya Kristus. Lihat Lukas 19. Kata Yesus kepadanya, sabar dulu ya, back dulu. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan. Kapan selamatnya? Hari ketika saya percaya Yesus. Jadi kalau hari ini, hari Jumat saudara percaya Yesus, hari Jumat ini saudara sudah selamat. Nah gini, contoh. Saya ini penjahat besar. Saya masih jahat. Tahu-tahu hari ini saya ikut KKR. Altar call, siapa mau percaya Yesus hari ini maju, lalu saya maju. Begitu saya maju, hari ini juga telah terjadi keselamatan pada saya. Sudah ada ketaatan saya? Sudah ada perubahan hidup saya? Belum. Tapi saya sudah selamat di hari di mana saya percaya Yesus. Tapi karena saya percaya Yesus ternyata ada Roh Kudus diberikan tadi. Nah begitu Roh Kudus diberikan lalu muncullah perbuatan baik. Mulai ada perbuatan baik. Berarti saudara lihat antara perbuatan baik dengan selamat mana lebih dulu? Selamat dulu baru berbuat baik. Bukan berbuat baik baru selamat. Kalau begitu selamat itu hanya karena iman pada Kristus. Tetapi karena ada pekerjaan Roh Kudus, setelah saya selamat, mulai muncul perbuatan baik. Maka orang yang sungguh-sungguh percaya Kristus, hidupnya pasti berbuah dengan perbuatan baik. Dulunya malas baca Alkitab, sekarang sudah rajin. Dulunya suka benci orang, sekarang mengampuni orang. Ya. Dulunya pelitnya luar biasa, sekarang mulai murah hati. Ya, dulunya selingkuh, sekarang mulai setia. Ya, dulunya korupsi, sekarang bertobat. Ya, dulunya suka fitnah orang, sekarang bertobat, mulutnya keluar berkat. Dulunya suka maki-maki orang, sekarang Tuhan memberkati. Ada perubahan kan? Tapi sempurna tidak, nanti sempurna di surga. Ya. Masih lemah, kita masih bisa jatuh. Tapi ada beda antara jatuh dalam dosa dan hidup dalam dosa. Gampangnya begini, bisakah kau bedakan antara jatuh dalam lubang dan hidup dalam lubang? Ya kan? Kita bisa hidup jatuh dalam lubang, ya. Tapi begitu jatuh dalam lubang enak juga ya, bawa kulkas, bawa spring bed, nah, itu namanya sudah hidup dalam lubang. Kita masih bisa jatuh. Daud itu orang beriman, tapi ternyata bisa jatuh itu. Fatal lagi, berzina lagi, bunuh Uria lagi. Petrus itu orang beriman tapi bisa jatuh tuh menyangkal Yesus. Tapi mereka bangkit lagi. Ya. Nah, maka yang pasti adalah kita bisa maju, naik, jatuh, naik, jatuh, naik. Tapi kalau grafiknya ditarik, ternyata
meningkat ya. Kalau begitu, itulah bukti seorang benar-benar percaya dan diselamatkan. Ada perbuatan baik. Kalau saudara punya iman seperti ini, 4 atau 5 hal yang saya bicarakan, maka hari ini terjadi keselamatan pada saudara. Tuhan memberkati kita. Amin. Ya. Kita berikan dulu tepuk tangan buat Pak Esra. Terima kasih Pak. Kami sudah merangkum beberapa pertanyaan yang disampaikan baik dengan kertas maupun ada beberapa mungkin dari Bapak Ibu sudah WA saya. Kita langsung masuk ke dalam pertanyaan yang pertama Pak. Mohon untuk dijelaskan Pak, apa yang dimaksud di dalam Wahyu 20 ayat 12? Ini berkorelasi tentang kitab-kitab dan kitab kehidupan dengan keselamatan. Dan dengan Tuhan Yesus menebus melalui 3 kematian. Mohon untuk dijelaskan Pak. Dan aku melihat orang-orang mati besar, kecil berdiri depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab. Dan juga dibuka sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan-perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab itu. Pertama saudara, ingat bahwa kitab Wahyu itu sebenarnya sifatnya simbolis. Kalau saudara mau menghadapi kitab Wahyu harfiah, nanti rumit itu. Kenapa? Karena ada naga keluar dari laut, punya tanduk sekian, ya kepala sekian, tanduk sekian, ada angka ini, angka itu, dan pusing nanti. Itu harus dimaknai secara simbolis. Jadi kecuali mungkin beberapa pasal awal, tapi hampir seluruh kitab Wahyu itu sifatnya itu adalah simbol. Termasuk angka 666 itu. Ya. Jangan salah, coba tunjukkan Wahyu pasal 7 ayat 4. Wahyu pasal 7 ayat 4. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Orang saksi Yehova baca ayat ini lalu berkata bahwa nanti yang masuk surga cuma 144.000 orang. Itu karena mereka mendekati angka ini secara harfiah. Ini angka bukan angka harfiah. Karena 144.000 itu angka simbolis. Simbolisnya apa? Karena begini, umat perjanjian lama diwakili oleh 12 suku Israel. Ada 12 kan? Kenapa Yesus memilih rasul 12 orang? Itu bukan sengaja. Dia mau mencocokkan dengan perjanjian lama. Sehingga perjanjian baru itu 12 rasul itu perwakilan dari umat Allah perjanjian baru yang setara dengan perjanjian lama. Maka 12 kali 12 berapa? 144 kali 1000. Kenapa? Karena angka simbolis dalam budaya Ibrani 1000 itu artinya lengkap, sempurna. Maka 12 kali 12 kali 1000 itu sama dengan 144.000. Artinya jumlah yang lengkap atau sempurna. Artinya menurut ayat ini ternyata yang masuk surga nanti itu adalah seluruh umat Allah perjanjian lama, perjanjian baru. Lengkap, tidak kurang satu pun. Itu nafsirnya begitu. Sekarang kan banyak orang alergi gitu. Wih, lihat 666 antikristus. Begitu lihat air ini, ada 666. Ini air antikristus ini, ya. Lihat tas 666, itu tas antikristus. Bahkan ada yang mungkin jiwa intelijennya terlalu hebat sampai Coca-Cola. Itu C-nya itu 666 itu. Bukan begitu Mas. Itu angka simbol. Simbolnya bagaimana? Begini, dalam ini harus dipahami dalam simbolisme Ibrani. Tuhan bilang, Tuhan aku ciptakan ya, bumi ini 6 hari ya. Tapi hari ke-7 kamu harus beristirahat. Berarti hari ke-7 itu miliknya Tuhan. Maka Tuhan itu biasa disimbolkan dengan angka 7. Manusia diciptakan hari ke-6. Maka angka 6 itu adalah angka manusia. Akan datang seorang antikristus yang mau melawan Kristus, mau melawan Tuhan. Berarti sekarang 6 mau lawan 7. Nah ini 6 nih mau lawan 7. Tapi dia rasa untuk lawan 7 gak bisa. Bagaimana kalau saya kembungkan diri saya? Double. 6 lawan 7. Ternyata kalah juga. Maka sekarang bukan hanya double, triple. 6. Hebatnya saya lawan Kristus. Ternyata kalah juga. Kalau begitu apa sih artinya 666? Artinya adalah manusia dengan segala kesombongan dan kekuatannya yang didobelkan, ditripelkan. Mau melawan Tuhan. Jadi mungkin di jidat Bapak tidak ada 666. Tapi Bapak ini suka melawan Tuhan. Maka sebenarnya secara rohani ada 666 di sini. Walaupun gak tertulis. Nah, itu kan contohnya begitu tuh. Nah, itu simbol. Nah, maka harus dimaknai.
Termasuk di dalamnya adalah kitab-kitab. Kenapa? Karena sebenarnya Tuhan gak butuh kitab tuh. Kan Tuhan sudah tahu semua. Kalau begitu kitab-kitab itu adalah kitab-kitab yang harus dimaknai sebagai simbol. Maka dibukalah semua kitab. Itu bukan berarti kitab suci agama lain juga masuk. Tidak. Ya, dikatakan semua kitab itu jelas mengacu karena ini penghakiman untuk perbuatan. Semua perbuatan kita akan dihakimi perbuatan kita berdasarkan apa yang ada di kitab. Perbuatan itu harus sejalan dengan firman Tuhan atau dari Alkitab. Kalau begitu, semua kitab yang lain itu menunjuk pada semua kitab di dalam kitab suci kita. Tapi ada satu kitab yang lain, yaitu kitab kehidupan. Kitab kehidupan ini adalah bahasa simbolis dari providensi Allah yang sebelum kita diselamatkan, dia telah menetapkan sejak dari kekekalan. Kenapa? Karena dibilang bahwa semua orang yang dicatat namanya di situ dalam kitab kehidupan sebelum dunia dijadikan. Dunia dijadikan, nama saudara sudah ada. Itulah kitab kehidupan. Nah, kalau begitu sebenarnya kitab kehidupan itu adalah simbol dari providensi Allah berkenaan dengan keselamatan. Dan itulah yang dalam perjanjian baru oleh Yesus, oleh Paulus, oleh Petrus dibicarakan sebagai orang-orang pilihan Allah. Itu yang namanya tercatat di dalam kitab kehidupan. Ya. Pertanyaan berikutnya, Pak. Bagaimana menurut Bapak keselamatan bagi bangsa Israel karena sampai saat ini mereka masih tidak percaya Yesus adalah Mesias yang dijanjikan, tetapi mereka percaya kepada Allah Bapa. Jika ada seorang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus lalu akhirnya memutuskan untuk percaya kepada semua agama, apakah keselamatan tetap dia dapatkan? Orang Israel, ya tadi ya, mereka itu istimewa sebenarnya. Coba lihat Roma pasal 9 ayat yang kelima. Mereka, maksudnya orang-orang Yahudi, adalah keturunan bapak-bapak leluhur, keturunan Abraham, Ishak, Yakub, yang menurunkan Mesias, Kristus dalam keadaan sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Berarti orang Yahudi itu punya istimewa. Istimewanya adalah bahwa mereka tuh keturunan bapak leluhur yang menurunkan Mesias. Kepada mereka diberikan banyak nubuat, janji-janji tentang Mesias itu. Ya, tapi ternyata begitu Mesias datang mereka nggak percaya. Begitu orang Majus datang, kami cari raja baru lahir. Herodes panggil di mana? Langsung ahli-ahli Taurat kutip Mika 5 ayat 1. Sebab engkau hai Bethlehem Efratah dan seterusnya. Lalu orang Majus cari dan menyembah. Itu ahli-ahli Taurat di mana? Hafal ayat kan? Tapi ternyata menyambut Kristus ternyata tidak. Dan mereka tidak percaya Yesus adalah Kristus. Kristus itu bahasa Yunaninya ya. Bahasa Ibraninya Mesias, Masiah. Jadi mereka percaya tentang Mesias, tapi bagi mereka Yesus dari Nazaret itu bukan Mesias. Maka itu menjadi perdebatan antara orang Kristen dan Yahudi pertama kali. Coba Kisah Rasul 18 ayat 28. Mulai dari ayat 27. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akhaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambutnya. Setibanya di Akhaya, maka dia, Apolos, oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang percaya. Kenapa? Ayat 28. Sebab dengan tak jemu-jemunya dia membantah orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Rupanya orang Yahudi tidak percaya Yesus adalah Mesias. Kalau begitu apakah mereka diselamatkan? Tidak. Petrus tadi di Kisah 4:12, di bawah kolong langit ini tidak ada yang bisa menyelamatkan. Itu dia ngomong kepada pemuka-pemuka agama Yahudi. Sekarang coba Roma pasal 9 ayat 1. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus. 2. Bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Paulus itu berduka cita. Kenapa? 3. Bahkan aku mau terkutuk, terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Paulus itu berduka cita karena orang Yahudi. Terus, 4.
Sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat jadi anak, istimewa sekali. Mereka telah menerima kemuliaan, good, dan perjanjian-perjanjian, dan hukum Taurat, dan ibadah, dan janji-janji. Istimewa sekali. Tapi ayat 5, mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur menurunkan Mesias sebagai manusia, dan seterusnya. Dia berduka cita. Sekarang lihat Roma 10:1. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Orang Yahudi ini. Berarti mereka sudah selamat enggak? Keinginan hatiku supaya mereka selamat. Berarti mereka sudah selamat enggak? Mereka belum selamat. Terus ayat 2-nya, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tapi tanpa pengertian yang benar. Berarti sungguh-sungguh giat belum tentu selamat. Kalau pengertiannya enggak benar. Itulah sebabnya tadi saya bilang, iman sejati itu melibatkan pengertian. Jadi kalau kamu hanya sungguh-sungguh tapi tidak mengerti tentang Kristus dengan benar, biarkan kamu sungguh-sungguh, kamu kalah sungguh-sungguh dari orang Israel. Orang Israel sungguh-sungguh saja pengertian pada Yesus tidak benar, mereka tidak selamat. Kalau begitu kita boleh mengatakan bahwa biarpun orang Israel punya keistimewaan-keistimewaan, tapi tanpa Yesus mereka tidak mungkin selamat. Tapi dari sudut pandang eskatologis, nanti di Roma pasal 11, Paulus berbicara tentang nanti akan tiba saatnya dia akan bekerja memulihkan Israel. Itu akan terjadi mungkin di ujung zaman, bahwa akan ada Israel yang menjadi percaya, orang pilihan, bergabung dengan orang pilihan dari segala bangsa, dan mereka akan diselamatkan. Ya. Nah kalau ada orang sudah percaya Yesus lalu akhirnya dia percaya semua agama, yaitu saya bilang tadi, Tuhan tidak mau begitu. Namanya dia nggak percaya satu itu. Begitu orang sinkretisme, mereka tidak mungkin diselamatkan. Baik, selanjutnya Pak. Bagaimana pandangan Bapak tentang doktrin predestinasi? Jika dari awal manusia sudah dipilih untuk memperoleh keselamatan, bagaimana dengan yang tidak dipilih? Apakah kuasa Roh Kudus tidak mungkin melembutkan hati manusia untuk menerima Yesus untuk orang-orang yang tidak dipilih? Selanjutnya Pak, ada pertanyaan yang kurang lebih sama. Mau tanya, kenapa di dalam kekristenan tidak ada pengajaran api pencucian atau purgatori seperti di Katolik? Apakah api pencucian itu pengajaran yang salah? Ulang kalimat pertama tadi, yang pertanyaan pertama. Bagaimana pandangan Bapak tentang doktrin predestinasi, Pak? Jika dari awal manusia sudah dipilih untuk memperoleh keselamatan, bagaimana dengan yang tidak dipilih? Apakah kuasa Roh? Berarti yang tidak dipilih nggak selamat dong? Kalau ada orang-orang yang sudah dipilih sebelumnya untuk diselamatkan, berarti dia kalau dipilih ya diselamatkan. Kalau nggak dipilih ya berarti nggak selamat. Terus? Apakah kuasa Roh Kudus tidak mungkin melembutkan hati manusia untuk menerima Yesus untuk orang-orang yang tidak dipilih? Bukan masalah tidak mau, tidak mampu. Tapi kalau memang orangnya orang yang dipilih, Tuhan akan bekerja dengan Roh Kudusnya untuk menyadarkan orang itu dan mempertobatkan orang itu. Tapi kalau orangnya bukan orang pilihan, maka Roh Kudusnya nggak bekerja di situ. Ya bagaimana dia bisa percaya? Ya. Nah ini terus terang ini doktrin agak sukar, tapi pertanyaan paling banyak itu begini. Loh kalau Tuhan sudah menentukan dari dulu siapa yang selamat dan gak selamat, berarti gak adil dong ya. Bukan masalah gak adil. Karena begini, saya bikin ilustrasi ya. Saya Tuhan Allah, dan ternyata saudara semua ini umat manusia, dan berdosa semua. Kalau saya adil, saya harus lempar saudara semua masuk neraka. Itu baru adil. Tapi ternyata saya juga mengasihi, karena itu saya memilih sebagian untuk diselamatkan, yaitu yang bagian sebelah ini. Saya pilih untuk diselamatkan, sedangkan yang ini saya biarkan. Maka saudara-saudara yang bagian sini semua harus masuk neraka. Tapi ternyata karena saya mengasihi, lalu saudara semua dapat kasih karunia saya diselamatkan. Oke, yang ini dapat kasih karunia kan? Yang ini dapat keadilan. Karena mereka juga berdosa. Masuk neraka itu adil.
Maka yang masuk neraka ini dapat keadilan, yang saya selamatkan ini dapat kasih karunia saya. Yang dapat ketidakadilan siapa? Tidak ada. Tapi kalau memang mau kasih karunia, kenapa nggak kasih semua saja? Lu kasih karunia itu bukan hak kita. Kasih karunia itu adalah diberikan kepada orang yang tidak berhak menerimanya, tidak layak menerimanya. Sekarang saya kasih contoh, kalau Bapak pergi ke pasar, jalan-jalan ada pengemis di jalan, Bapak sudah 3 hari tidak makan, Bapak kasih duit, 20.000. Ke situ lagi ada pengemis satu minta lagi, Bapak kasih 20.000. Sampai sana lagi, pengemis lagi, Bapak kasih 20.000. Sampai ke sana, pengemis keempat minta, Bapak nggak kasih. Pengemis kelima, Bapak nggak kasih. Pengemis keempat dan 5 lapor Bapak ke polisi dengan tuntutan tidak adil. Apa jawab Bapak? Duit gue itu terserah saya kan. Nah makanya di surat Roma itu bilang, aku berbelas kasihan kepada siapa? Aku mau berbelas kasihan. Itu hak prerogatif. Lalu Paulus bertanya, lalu adil ke Allah? Mustahil. Kalau begitu ini bukan hak kita, itu hak Tuhan. Jadi terserah dia dong. Maka dibilang hal itu tidak bergantung pada orang, tapi pada kemurahan hati Allah. Jadi Pak Pendeta kalau begitu, kalau saya sudah beriman pada Kristus, tahu-tahu saya nggak dipilih bagaimana? Ya kan? Padahal kan saya sudah beriman pada Kristus. Katanya kalau sudah beriman pada Kristus selamat. Kalau saya sudah beriman ternyata saya nggak dipilih, nggak bisa. Kenapa? Karena kalau saudara nggak dipilih nggak mungkin bisa percaya. Kenapa saudara bisa percaya? Karena saudara dipilih. Kalau saudara dipilih, Tuhan akan bekerja ngatur supaya saudara dengar firman. Dengar Injil. Begitu saudara dengar Injil, dia akan mengaruniakan iman itu. Coba Yohanes 6 ayat 44. Yohanes 6 44. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Jadi mengapa seseorang bisa datang pada Yesus? Menurut ayat ini. Kenapa saudara bisa datang pada Yesus? Karena ditarik oleh Bapa. Kalau Bapa nggak narik, bisa datang? Dan ternyata tidak semua orang datang pada Yesus kan? Kalau begitu, kalau saudara orang pilihan, Bapa pasti tarik saudara. Ayat 65-nya. Tidak ada seorang pun dapat datang padaku kalau Bapa tidak mengaruniakan kepadanya. Nah, kalau begitu sekarang gini. Bisakah kita tahu siapa orang pilihan? Bisa. Tahu dari mana? Tahu dari apakah orang itu sungguh-sungguh beriman pada Kristus atau tidak. Kalau saya tanya ibu, apakah ibu sungguh-sungguh beriman pada Kristus? Kalau ya, ibu orang pilihan, ternyata nama ibu sudah tercatat dalam kitab kehidupan. Karena kalau ibu bukan orang pilihan, nggak mungkin ibu bisa percaya. Tapi bagaimana dengan si Ahmad di sebelah yang belum percaya? Apakah dia bukan orang pilihan? Belum tentu juga. Karena sekarang dia belum percaya, siapa tahu besok percaya. Siapa tahu pas mau mati baru percaya. Kalau dia pas mau mati baru percaya, itu artinya dia orang pilihan. Tapi kalau ternyata dia mati tanpa percaya, baru kita bisa tahu, oh ternyata bukan orang pilihan. Jadi kita bisa tahu siapa pilihan sepanjang di hidup ini, bisa tahu. Tapi kita belum tahu siapa yang bukan pilihan. Sampai dia almarhum atau almarhumah. Itu pun kita bisa salah. Kenapa? Karena mungkin orang itu nggak kelihatan, saudara nggak tahu orang itu percaya pas dia mau putus napas. Di rumah sakit sendiri dia minta Tuhan. Saudara pikir dia masuk neraka, ternyata dia masuk surga. Menurut saya akan banyak kekagetan nanti. Karena orang-orang yang kita pikir di neraka sampai di surga. Kok kamu ada ya? Ya. Dan kita mungkin heran karena ada orang-orang yang kita kira ada di surga. Ternyata kita nggak ketemu di sana. Dan banyak orang akan kaget. Dia kira dia masuk surga, ternyata masuk neraka. Termasuk pemuka-pemuka agama. Ya loh. Tuhan Yesus punya 12 rasul kan. Ada rasul yang masuk neraka?
Ada. Siapa? Yudas. Rasul itu tinggi banget jabatan di perjanjian baru. Rasul saja bisa masuk neraka. Kalau rasul bisa, pendeta? Bisa nggak? Bisa. Majelis gereja? Jemaat? Apalagi itu. Tidak ada jaminan. Ada pendeta mati, tiba-tiba dia mendarat di neraka. Dia kaget, kenapa saya masuk neraka? Dia jalan-jalan keliling, tiba-tiba dia lihat teman pendeta. Loh, Bapak pendeta, kita dua di sini. Mereka dua jalan-jalan, tiba-tiba ketemu. Loh, kok Pak Ketua Daerah juga ada di sini? Pak Ketua Daerah, kenapa Bapak bisa ada di sini? Pak Ketua Daerah, Ketua Sinode ada di sana. Berarti jabatan tidak jadi jaminan, ya. Nah, sebenarnya pesan dari orang pilihan itu apa? Sebenarnya pesannya begini, kita semua ini layak masuk neraka sebenarnya. Tapi kalau ternyata Tuhan bekerja dan memberikan keselamatan pada kita, artinya kita ini dapat kasih karunia saja. Maka saudara tidak lebih baik dari orang lain sebenarnya. Sama jahatnya dan layak sama-sama masuk neraka. Ya. Nah, walaupun ajaran ini kontroversial dan bisa memicu banyak pertanyaan, tapi itu butuh satu seminar khusus untuk itu. Ya, 2 hari Ibu ya, bikin seminar predestinasi, itu baru saya bahas nanti. Ya, sambungannya? Sambungannya mengenai purgatori Pak, api penyucian. Oh, purgatori. Nah, saya nggak mau terlalu soalkan itu karena itu tentang 2 agama dengan dasar berbeda. Walaupun Katolik dan Protestan itu punya beberapa kesamaan, tapi punya beberapa perbedaan. Ya, Tritunggalnya sama, Kristologinya sama, tapi tentang doktrin keselamatan itu agak sama, beda. Juga terhadap Alkitabnya juga beda. Maksudnya begini, karena Protestan itu hanya percaya protokanonik 66 kitab. Kejadian sampai Maliaki, Matius sampai Wahyu. Tapi Katolik itu ada tambahannya, Deuterokanonika, Yudit, Tobit, 1 Makabe, 2 Makabe, dan lain, kira-kira ada 73 kalau nggak salah. Ya. Nah, karena itu maka juga prinsip Protestan itu adalah sola scriptura. Alkitab, tradisi di bawah, pengalaman di bawah, bapak-bapak gereja ada di bawah. Maka bapak gereja bisa diterima kalau dia cocok dengan yang di atas. Tradisi bisa diterima kalau cocok di atas. Pengalaman bisa diterima kalau cocok di atas. Nah, itu Protestan. Nah, kalau Katolik berbeda. Alkitab di sini tapi tradisi sama rata. Setara. Karena itu kalau tidak ada di Alkitab tapi ada dalam tradisi, mereka terima. Itu ya. Itu prinsipnya berbeda. Karena prinsip yang berbeda, maka apa yang tidak ada di Alkitab ditolak oleh Protestan, tapi tidak ada di Alkitab, tapi ada di dalam tradisi, ada di dalam ajaran Bapak Gereja, maka dengan prinsip Katolik begitu diterima. Nah, itu termasuk di dalamnya dia adalah purgatori. Nah, purgatori itu apa? Purgatori itu api penyucian. Api penyucian itu maksudnya begini, orang-orangnya nih, kalau Protestan mengajarkan begini, kalau Bapak orang percaya sungguh-sungguh, dosa Bapak telah ditebus seluruhnya, sudah selesai, Bapak mati, Bapak masuk surga. Tapi di dalam pandangan Katolik begini, Bapak sudah percaya Yesus, tapi Bapak ini kan ternyata hidupnya masih banyak dosanya. Tapi karena Bapak percaya Yesus, Bapak harus masuk surga, tapi Bapak perlu disucikan dulu karena dosanya masih banyak. Maka sebelum Bapak ke surga, Bapak mampir dulu di api penyucian. Di sana Bapak dibakar dan disucikan sampai bersih, baru Bapak pergi ke sana. Jadi Bapak akan ke surga tapi transit dulu. Ya, di dalam api penyucian. Itu dalam Katolik begitu. Ya, mengapa Protestan tidak menerima? Karena tidak ada dalam kitab suci. Mengapa Katolik menerima? Karena ada dalam tradisi. Nah, itu jadi sistem dasar kepercayaan itu yang menyebabkan terjadi perbedaan. Nah, sekarang kalau saudara tanya itu benar atau tidak, saudara tanya pada siapa? Kalau saudara tanya orang Katolik pasti benar. Kalau saudara tanya pada saya pendeta Protestan, ya saya bilang salah. Begitu. Ya. Kita lanjut ya Pak. Ada 2 pertanyaan yang memiliki korelasi yang sama Pak. Apakah semua yang terjadi sudah menjadi ketetapan atau dirancang Tuhan? Bagaimana dengan kejadian yang buruk? Karena Tuhan tidak merancang keburukan. Berikutnya disambung begini Pak. Benarkah pencobaan itu tidak melebihi kekuatan? Bagaimana untuk orang Kristen yang tidak kuat atas percobaan masalah sehingga tidak bisa kerjakan keselamatannya? Ya,
tadi ada tanya tentang predestinasi. Sebenarnya predestinasi itu tentang penetapan orang selamat. Tapi sebenarnya predestinasi itu kecil. Predestinasi itu ada pada suatu lingkup yang lebih besar yang namanya providensi. Providensi itu mengatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kolong langit itu tidak ada yang namanya kebetulan. Kebetulan hari ini kita dua bertemu. Kebetulan itu bahasa manusia. Dari sudut pandang Tuhan, sebenarnya Tuhan sudah menetapkan bahwa akan ada dua seminar. Hari pertama kemarin, hari kedua hari ini, dan pada hari kedua ada ibu baju hijau duduk di baris kedua. Itu sudah diatur oleh Tuhan. Itu sudah ditetapkan oleh Tuhan. Ya, Tuhan telah menetapkan bahwa pada hari pertama ada orang yang tidak hadir dari Bekasi sana. Tapi hari kedua ada beberapa pendeta dari Bekasi datang. Itu apakah kebetulan? Atau sebenarnya Tuhan sudah mengaturnya? Kalau saudara bilang, oh itu hanya kebetulan saja. Kalau saudara bilang itu kebetulan saja, artinya saudara tidak percaya providence of God. Tapi kalau saudara percaya providence of God, saudara akan percaya bahwa enggak, itu tidak kebetulan. Segala sesuatu itu diatur oleh Tuhan. Nah sekarang coba Mazmur 139 dulu. Mazmur 139 ayat 1. Dua. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri, ya. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Terus lanjut ke ayat 16. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Jadi kalau aku masih janin itu Tuhan sudah lihat. Dan dalam kitabmu semuanya akan tertulis hari-hari yang akan dibentuk. Sebelum ada sesuatu pun daripadanya. Jadi hari-hari yang akan belum jadi itu sudah Tuhan tulis dalam kitab Tuhan. Termasuk hidup saudara. Saudara lahir di mana, kawin kapan, dengan siapa, hari ini kerja apa, dan segala macam. Itu kan jangan kebetulan. Itu sebelum saudara masih janin, masih bakal anak, itu sudah ditentukan Tuhan itu. Bahkan hal yang paling kebetulan, gini ya. Kalau saudara lihat ada burung di sana ya. Saudara ini jago tembak. Kalau saudara tembak, dor, kena. Kalau kena dan burung itu jatuh, itu memang karena ketetapan Tuhan burung itu jatuh. Tapi kalau Tuhan gak menetapkan burung itu jatuh, biar kau jago tembak juara dunia pun, pasti lolos itu burung. Coba Matius pasal 10, 29, 30. Matius 10, 29, 30. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Berarti burung jatuh itu harus di dalam ketetapan Tuhan, kehendak Tuhan. Kalau Tuhan tidak menghendakinya, burung gak bisa jatuh. Nah, oke. Oke, sekarang Keluaran 21 ayat 13. Jika pembunuhan itu tidak disengaja, melainkan tangannya ditentukan Allah melakukan itu, ini ada pembunuhan tidak sengaja. Tapi ternyata pembunuhan tidak sengaja itu tangannya ditentukan Allah. Pak itu contohnya bagaimana? Nah, Ulangan 19 ayat 4 ayat 5. Ulangan 19 4 dan 5.
Inilah ketentuan mengenai pembunuh yang melarikan diri ke sana dan tidak boleh tinggal hidup. Apabila dia membunuh sesamanya manusia dengan tidak sengaja dan dengan tidak membenci dia sebelumnya. Terus, misalnya, apabila seseorang pergi ke hutan dengan temannya untuk membelah kayu, ketika tangannya mengayunkan kapak untuk menebang pohon kayu, mata kapak terlucut dari gagangnya, lalu mengenai temannya sehingga mati. Itu pembunuhan tidak sengaja. Jadi ini saya dengan Bapak berteman ini, kita dua pergi tebang kayu, Bapak duduk istirahat, saya terlepas, kena kepala, mati. Saya kan gak benci Bapak, itu teman saya. Kalau begitu pembunuhan itu tidak sengaja, tapi tangannya ditetapkan Allah. Berarti kematian Bapak tidak sengaja oleh saya. Itu ketetapan Tuhan atau bukan? Atau kebetulan? Oke. Ini juga butuh 2 seminar, 2 hari ya. Tapi saya hanya kasih beberapa untuk merangsang berpikir saja. Amsal 16 ayat 1. Amsal 16 ayat 1. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati. Jawaban lidah berasal dari ini nih, saya bingung ya. Ani cantik, Ana juga. Ya, dua-dua S3. Saya mau milih yang mana? Ani saja. Jangan Ana aja lah. Tapi Ana ini agak cerewet, Ani aja lah. Tapi Ani ini gak bisa masak, Ana aja lah. Ani, Ana, menimbang. Ana. Jawaban lidah berasal dari ayat 9-nya. Amsal 16 ayat 9. Hati manusia memikir-mikir jalannya, tapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Pasal 20 ayat 24. Langkah orang ditentukan oleh Tuhan. Bagaimana kalau kita ketiban sial? Ya, Pengkhotbah 7 ayat 14. Apakah hari sial itu kebetulan? Pengkhotbah 7 ayat 14. Pada hari mujur bergembiralah, tapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur. Berarti habis beli iPhone seri terbaru, tiba-tiba nunduk ke sumur jatuh. Sial banget hari itu. Hari sial pun itu ditetapkan oleh Tuhan. Ya. Yesaya 45 ayat 6, 7. Yesaya 45 ayat 6 dan ayat 7. Supaya orang tahu bahwa dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa aku tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. 7. Yang menjadikan terang, yang menciptakan gelap. Yang menjadikan nasib mujur, yang menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semua itu. Kalau begitu kayaknya. Nah sekarang pertanyaannya. Bagaimana dengan kejahatan? Sekarang saya tanya saudara ya. Menurut saudara, Tuhan mau enggak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa? Tidak. Enggak mau ya? Kenapa dia cipta pohon itu? Lalu taruh di situ. Tapi kalau dia cipta pohon lalu taruh di situ tapi tidak berikan larangan, Adam jatuh enggak? Atau pada waktu Hawa mau ambil buah Tuhan batuk. Jadi enggak? Enggak. Maka sekarang kita punya 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, sebenarnya waktu Tuhan cipta Adam, dia merencanakan bagaimana sih? 3 kemungkinan. Pertama, dia enggak ada rencana apa-apa. Atau kedua, dia rencananya Adam tidak jatuh, pada akhirnya jatuh. Atau
Memang dia telah menetapkan membiarkan Adam jatuh. Menurut saudara, yang mana? Yang pertama tidak mungkin. Karena tidak mungkin Tuhan tanpa rencana. Tapi yang kedua, Tuhan maunya Adam suci, rencananya begitu. Kenyataannya Adam berdosa. Artinya Tuhan merencanakan tapi nggak terjadi. Dan rencana Tuhan gagal. Atau Tuhan memang sudah tahu bahwa Adam akan jatuh. Dan dia memilih, menetapkan untuk membiarkan itu terjadi. Oke, saya kasih pikiran lagi ya. Ini saya nggak menyelesaikan masalah ini, saya hanya kasih pikiran untuk merangsang. Memang anak manusia akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Tapi celakalah dia yang olehnya anak manusia diserahkan. Ini Yudas kan? Betul kan? Memang anak manusia, Yesus akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Telah ditetapkan bagaimana? Dia akan dikhianati oleh Yudas. Tapi celakalah orang yang olehnya anak manusia. Sekarang itu berarti apakah pengkhianatan Yudas itu telah ditetapkan? Sudah. Ya. Yudas mengkhianati Yesus itu dosa apa tidak? Dosa. Berarti Tuhan menetapkan terjadi dosa. Memang penyesatan harus ada, tapi celakalah orang yang menyesatkan. Memang penyesatan harus ada. Siapa yang menetapkan itu ada? Sekarang penyesatan itu dosa atau tidak? Dosa. Dosa kan? Tapi Tuhan tetapkan ya. Kayaknya Tuhan menetapkan terjadinya dosa. Tapi pertanyaannya begini, kalau Tuhan menetapkan dosa, apakah Tuhan jadi sumber dosa? Nggak mungkin lah. Kalau begitu menetapkan terjadinya dosa dengan sumber dosa, itu nggak bisa disamakan. Kenapa bisa begitu Pak? Dan kalau Tuhan menetapkan segala sesuatu, apakah kita ini robot? Sekarang tadi ilustrasi saya. Ana, ani, ana, ani, ana, ani. Oh, ana saja. Berarti itu ketetapan Tuhan. Tapi apakah Tuhan memaksa saudara memilih anak? Tidak. Ternyata kamu kebebasanmu masih mikir. Anak tuh ini. Kalau ini. Manusia menimbang-nimbang dalam hati, berarti kebebasan tetap ada. Ya. Tapi jawaban lidah berasal dari Tuhan, itu providensi. Nah, kalau begitu di sini mungkin kita bisa berpikir, saya nggak mau berikan final, tapi saya mau kita berhati-hati supaya kita berpikir kritis, tapi tidak menganggap Allah sebagai sumber dosa. Sekarang saudara, waktu Ayub punya barang-barang semua habis tuh ya, harta benda, istri anak semua, lalu dia di Ayub 1 ayat 21 dia bilang apa? Coba Ayub 1 ayat 21. Ya, Ayub 1 ayat 21. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Tuhan yang mengambil, amin. Sebenarnya yang mengambil siapa sih? Tuhan atau iblis? Kadang ya, Ayub punya anak lagi aman-aman semua, tahu-tahu mati semua. Kekayaan ada bagi-bagi, hilang semua. Tiba-tiba rumah roboh, habis semua. Yang bikin itu siapa? Iblis kan? Tapi kenapa Ayub bilang Tuhan yang mengambil? Dikatakan Tuhan mengambil, karena itu ada dalam kehendak Tuhan. Tapi waktu itu terjadi, bukan Tuhan sendiri yang turun tangan, iblis. Maka di sini kita bisa lihat bahwa Tuhan bukan first cause-nya. Maka Tuhan tidak bisa disebut sebagai sumber dosa. Dosanya iblis. Tapi bukan Tuhan sumbernya. Nah ini masih agak abstrak. Ya. Tapi saya nggak mau masuk terlalu jauh. Takut saudara akan salah paham. Karena ini termasuk makanan keras itu. Ya, makanan keras dengan predestinasi itu. Saya sudah menulis buku Providence of God.
Pertama, providensi Allah dan orang percaya. Kedua, providensi Allah dan dosa. Ketiga, providensi Allah dan tanggung jawab manusia. Itu ada buku saya tuh. Ya, kalau mau pesan bukunya tuh bisa kontak lewat Pak Enson sana tuh. Saya sudah menulis lengkap dengan seluruh dasar ayatnya dan penjelasan supaya sambil percaya providensi Allah, tetapi tetap menjaga bahwa Allah itu bukan sumber dosa dan Allah bukan pencipta dosa. Gitu ya. Oke, cukup sampai di situ daripada makin jauh nanti salah paham. Baik Pak, ini mungkin pertanyaan terakhir dan mohon maaf untuk Bapak Ibu Saudara yang mungkin pertanyaannya belum ditanyakan karena tadi saya sudah beberapa sortir itu kurang lebih sama. Ini untuk pertanyaan penutup Pak. Dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 31 dikatakan jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Mohon penjelasan atas ayat tersebut Pak. Banyak orang salah paham, tunjukkan ayatnya ya. Kisah 16, 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Banyak orang menganggap bahwa kalau begitu sebenarnya ya kalau suami percaya Yesus pasti istri juga akan selamat, anak-anak juga termasuk keponaan-keponaan, mertua ya. Lalu menantu sekaligus dengan pembantu rumah tangga semua ikut selamat tuh ya. Tidak bisa begitu. Menafsir ayat yang baik itu adalah tidak boleh menabrak ayat-ayat yang lain. Sementara ayat-ayat yang lain menuntut iman pribadi. Ya, kita lihat bahwa suami beriman pun istri bisa tidak selamat. Lot itu beriman dan selamat, tapi istrinya enggak. Ya, nah ada banyak kasus orang ini. Tapi kalau begitu sebenarnya ini ayat ini harus dibaca bagaimana? Begini, harus ada prinsip utama. Prinsip utama adalah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan selamat. Itu prinsipnya. Percaya Tuhan Yesus Kristus dan selamat. Itu prinsipnya. Tapi prinsipnya itu berlaku bagi engkau. Tapi prinsip itu juga berlaku bagi seisi rumahmu. Jadi engkau percaya kepada Yesus, engkau selamat. Prinsip yang sama berlaku bagi isi rumahmu. Bahwa isi rumahmu perlu percaya Yesus, maka isi rumahmu selamat. Kalau engkau percaya Yesus, engkau selamat. Isi rumahmu tidak, isi rumahmu masuk neraka. Karena berarti kamu hanya menerapkan prinsipnya pada engkau, tapi tidak menerapkan prinsipnya pada isi rumahmu. Maka keselamatan itu bukan gandeng-gandengan ya. Nggak bisa. Karena itu suami bisa masuk surga, istri masuk neraka. Orang tua bisa masuk surga, anak-anak bisa masuk neraka. Dan begitu sebaliknya. Ya. Nah karena itulah maka ini penting. Kalau saudara suami sudah percaya tapi ternyata istrinya belum, usahakan menginjili istrinya. Ya, kalau suami istri orang tua sudah, anak-anak belum, harus menginjili anak-anak. Supaya sama-sama selamat. Itu prinsipnya. Jadi jangan baca seolah-olah itu keselamatan itu urusan rombongan. Tidak ya, keselamatan itu urusan pribadi-pribadi, enggak pakai rombongan-rombongan. Akhir kata, mari kita sungguh-sungguh semua, ya selama masih hidup, kita ingat ya, kita hidup ini tidak tahu mati kapan tuh ya. Saudara semua kerja, masing-masing kerja cari duit, cari uang, cari hidup. Tapi jangan lupa bahwa tiba-tiba hidup ini bisa berakhir. Dan kemana kita pergi? Orang bijak itu selalu mempersiapkan dan mengantisipasi hari esok. Saya tutup dengan satu cerita ya. Ada 2 pulau bersebelahan. Ini pulau satu ini ada orang banyak. Yang pulau ini pulau kosong hanya isi harimau, macan, ular, dan segala macam binatang buas di sini. Tidak ada orang. Suatu hari ada pelaut terdampar di pulau yang ada orang ini. Terus dia nanya, siapa raja di sini? Mereka bilang di sini nggak ada raja. Kenapa? Dulu ada, sekarang nggak ada yang berani. Kenapa? Di sini undang-undangnya aneh. Siapa saja boleh jadi raja, tapi masa jabatan 7 tahun. Tapi setelah masa jabatan selesai 7 tahun, harus turun tahta, mesti pindah ke pulau sebelah. Yang ada macan, ular beludak, apa segala macam. Dan pernah ada yang berfoya-foya jadi raja 7 tahun, begitu lengser langsung mati konyol di sini. Sejak itu tidak ada yang mau jadi raja lagi Pak. Bapak mau? Saya mikir-mikir dulu ya. Besok dia bilang begini. Saya mau, tapi saya tanya dulu. Kalau saya jadi raja, saya perintah apa saja semua ikut. Ikut taat, tidak ada yang melawan, tidak ada.
Tapi ingat, Bapak ingat, habis 7 tahun Bapak pindah sebelah. Tidak boleh ada alasan. Oke. Maka dia terima jadi raja. Begitu dia jadi raja. Perintah pertama, kirim seluruh tentara, bunuh itu binatang buas di sebelah. Maka orang semua bunuh itu binatang buas. Perintah kedua, bangun istana di sebelah lebih bagus dari istana ini. Menjelang masa lengser, kirim pelayan-pelayan terbaik dari sini pindah ke sana. Begitu lengser 7 tahun, dia ke sebelah aman. Ini orang bijaksana. Hidup di sini dia tahu sementara. Besok kemana dia siapkan. Hanya orang bodoh yang hidup habiskan waktu di sini tidak mikir besok kemana. Kalau saudara orang bijak, saudara tahu hidup ini akan berakhir. Tapi setelah mati kemana? Kita butuh jaminan keselamatan. Dan jaminan keselamatan hanya ada di dalam Kristus Yesus. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita.